Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar kata fundraising, pasti yang kepikiran langsung, oh orang yang minta duit nih. Tapi ternyata fundraising itu ada sejarahnya loh. Dari zaman kuno sampai dengan zaman sekarang. Bahkan di Islam juga sudah diajarin dari ribuan tahun yang lalu. Wow! Dari zaman kuno dahulu ternyata praktek fundraising juga sudah ada. Nah, kita ambil contoh dari zaman Mesir kuno. Pada zaman Mesir kuno, meskipun dibiayai negara, proyek-proyek besar seperti membangun piramida sering sekali melibatkan pengumpulan sumber daya dari rakyat. Masyarakat saling bahu-membahu mengumpulkan dana untuk membangun piramida. Nah, itulah tadi merupakan contoh praktek fundraising di zaman Mesir kuno. Nah, sekarang kita ambil contoh di zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, masyarakat kolektif bangun bangunan umum lewat iuran. Contohnya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan, untuk membangun teater, acara kesenian, festival, dan masih banyak lagi. Setelah kita bahas yang kuno-kuno, sekarang kita beranjak nih ke zaman pertengahan. Zaman pertengahan, gereja di Eropa melakukan praktek fundraising untuk membangun katedral, untuk amal, kegiatan sosial, dan masih banyak lagi. Mereka menggalang dana melalui pajak gereja, donasi dari raja, bangsawan, bahkan dari rakyat jelata. Nah, itulah tadi merupakan sejarah singkat dari praktek fundraising dari zaman kuno dan zaman pertengahan. Tapi tunggu dulu. Dalam Islam, ada nggak sih yang namanya praktek fundraising? Ya jelas ada dong. Bahkan yang lebih kerennya lagi, fundraising di dalam Islam bukan cuma sekedar ide, tapi merupakan bagian dari ibadah. Hah? Kok bisa? Emangnya apa aja? Nah, di dalam Islam, praktek fundraising diantaranya adalah zakat. Ini merupakan hal yang wajib. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Ada infak, ada sedekah. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Dan yang lebih kerennya lagi, ada wakaf yang merupakan praktek fundraising yang kebaikannya bisa dirasakan sepanjang waktu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, praktek fundraising juga sering terjadi. Contohnya, di saat Rasulullah dan para sahabat ingin melakukan suatu perjalanan yang jauh ataupun berperang, Rasulullah dan para sahabat melakukan fundraising dengan mengumpulkan dana, bantuan, sehingga itu semua bisa mencukupi apa yang dibutuhkan ketika perjalanan yang jauh dan juga kebutuhan-kebutuhan saat berperang. Dan yang lebih kerennya lagi, Rasulullah SAW menyumbangkan semuanya apa yang dimiliki Rasulullah untuk perjuangan Islam. Bahkan sampai-sampai Rasulullah tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Masya Allah. Dari sini kita bisa ambil satu hal yang keren dari fundraising. Tahu nggak apa? Fundraising itu bukan cuma soal budaya, bukan cuma soal uang, tapi soal kontribusi sosial. Wow. Masuk era digital, fundraising makin naik level banget. Tentunya makin rapi. Ada NGO, ada charity gala, ada sistem donasi bulanan, ada CSR, dan juga ada crowdfunding, dan juga banyak banget sekarang platform digital untuk fundraising. Bahkan yang luar biasanya, sekarang kita bisa galang dana. Dari mana aja? Dari TikTok bisa, dari YouTube bisa, dari Instagram juga bisa, dan platform digital lainnya. Bahkan sekarang, influencer-influencer mulai itu campaign, melakukan donasi melalui link-link yang ditaruh di story, di bio gitu kan, mengarah ke kitabisa.com dan lain sebagainya. Kalau dulu orang mau donasi, orang mau memberikan sumbangan, datang ke suatu tempat memberikan barangnya. Nah, ini dia. Tapi zaman sekarang, waduh, jangan lupa klik link di bio untuk donasi. Tinggal diklik donasi. Gampang banget. Bahkan ada satu fenomena yang cukup viral pada saat itu, yang mana ada satu TikTokers, dia live TikTok. Awu, gitu kan. Dan ternyata dia bisa mengumpulkan banyak sekali dana dan dia pakai untuk membersihkan kampungnya, merapikan jalanan-jalanan di kampungnya. Luar biasa. Ini membuktikan apa? Bahwasanya fundraising di dunia digital sangat memudahkan siapapun
untuk berdonasi dan siapapun untuk menggalang dana. Luar biasa. Nah, itu dia tadi sejarah singkat tentang fundraising dan juga perkembangannya. So, next time kalau kamu lihat fundraising, coba jangan langsung skeptis. Mungkin itu jalan kamu buat dapat pahala dan bantu sesama manusia. Kalau kamu pernah ikut fundraising, apa yang paling berkesan? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Biar makin banyak orang yang mengerti soal fundraising. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.